Hari ini kita akan lanjut series kita tentang mukjizat Yesus. Hari ini kita akan temukan satu lagi mukjizat yang benar-benar wow, luar biasa dan belajar banyak hal bersama-sama. Karena itu, mari masuk bersama dengan saya dan mengalami mukjizat Yesus dalam program Life Unlimited. Hello and welcome back. Ya, selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada. Saya Susan Hoover, senang sekali kita bisa jumpa setiap minggu di channel ini, jam ini, hari ini, ya, dan belajar bersama-sama banyak hal tentang Life Unlimited. Apa itu Life Unlimited? Itu adalah hidup tanpa batas. Artinya, kita benar-benar alami kuasa Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya karena itu kita sudah masuk dalam satu series belakangan ini tentang mukjizat Yesus, di mana kita temukan hal-hal yang wow, unik, luar biasa tentang Yesus dan mukjizat yang Dia lakukan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, menurut saya, mukjizat yang paling jarang orang ketahui. Tapi itu memang tertulis di dalam firman Tuhan. Mukjizat apa yang banyak orang tidak tahu itu pun terjadi. Nah, hari ini kita akan belajar. Tapi sebelumnya saya mau baca satu kesaksian dari para pemirsa Life Unlimited. Ya, karena mukjizat Yesus bukan saja terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi masih ada terjadi sampai hari ini juga. Nah, sepanjang program ini ada nomor WhatsApp atau nomor yang mau dihubungi untuk call center atau hotline Life Unlimited, di mana semua pemirsa dapat hubungi tim Life Unlimited dan minta didoakan, minta kami berdiri bersama-sama dalam iman, dan banyak hal yang luar biasa terjadi. Hari ini saya baru saja terima satu laporan dari akhir bulan lalu, sesuatu yang luar biasa sekali. Dari satu orang pemirsa namanya Natalia. Dia kirim kesaksian kemarin bahwa kemarin dia minta dukungan doa karena dia diagnosa kanker menyebar. Wah, itu kabar yang sulit diterima. Tetapi puji Tuhan, dia berkata ini baru 5 hari kemudian memberi kabar baik lagi, bahwa demikian puji Tuhan, dia berkata saya sudah sembuh dengan kuasa Tuhan yang dahsyat dan juga berkat dukungan doa dari tim Life Unlimited. Minggu lalu rencana dokter menunjuk saya ke RSCM untuk menjalani operasi kedua, rencana dokter untuk jalani operasi. Tetapi hasil pemeriksaan, itu pada hari yang didoakan, kemarin saya dinyatakan sembuh dan tidak ada lagi penyakit. Hanya ditemukan infeksi dan sudah diberi obat. Saya sangat bersyukur kepada anugerah dan kasih setia Yesus Kristus yang sangat baik terhadap saya. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Wow, kami benar-benar senang sekali dapat terima laporan ini dari Natalia. Dan saya percaya semua pemirsa dapat merayakan bersama-sama bahwa apa yang dikatakan dokter itu adalah kanker menyebar dan harus operasi. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa sudah sembuh dan itu hanya infeksi dan sudah diberi obat, sudah sembuh. Wow, betapa luar biasa sekali, dan benar-benar dikatakan di sini dahsyat kuasa Tuhan Yesus. Kalau ada pemirsa yang mau didoakan, makanya segera hubungi kami juga. Nah, kembali lagi kepada series kita tentang mukjizat Yesus. Seperti saya katakan tadi, salah satu mukjizat yang banyak orang tidak ketahui atau agak lupa itu benar-benar mukjizat. Sering mereka ingatin kejadiannya yang terjadi, tapi lupakan bahwa Yesus hentikan segala sesuatu untuk menyembuhkan orangnya. Nah, supaya tidak membuang waktu dan tidak buat semua terlalu lama bingung, daripada saya ceritakan di sini, saya baru ke lokasinya kemarin. Saya ada pergi ke lokasi dan saya ingat waktu di sana. Banyak hal yang terkenal dan diingatin yang terjadi di Taman Getsemani. Tapi apakah ada mukjizat kesembuhan? Ada. Untuk mengetahuinya, mari ikut saya ke Taman Getsemani, Israel.
Sini di Taman Getsemani dan banyak hal yang kita bisa ceritakan di sini bagaimana Yesus berdoa sebelum dia akan disalibkan. Tapi satu hal yang jarang kita ingat adalah ada kesembuhan yang terjadi di sini. Nah, saat ini ada Yudas yang datang dan dia mau hinakti Yesus di tempat ini. Dan dia datang dengan banyak tentara prajurit yang datang untuk tangkap Yesus. Ada Petrus mau jaga Yesus dan dia ambil pedangnya dan potong telinga dari satu orang prajurit itu. Nah, yang sangat luar biasa adalah Yesus ambil waktu berhenti, ambil telinga orang ini, dan kembalikan telinganya, sembuhkan. Nah, ingat, ini adalah orang yang datang untuk tangkap dia, untuk salibkan dia. Tapi Yesus ambil waktu untuk menyembuhkannya. Nah, ini sangat dahsyat bagi saya. Dan buat saya untuk melihat hati Yesus yang begitu luar biasa. Dia punya belas kasihan dan ingin menyembuhkan orang yang mau tangkap dia dan salibkan dia. Artinya hati Yesus begitu luar biasa bagi semua orang. Tidak peduli siapapun, Yesus rindu mereka sembuh, rindu mereka pulih, dan dia punya belas kasihan yang luar biasa. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Saya belajar tentang kesembuhan dan hati Yesus bagi semua manusia. Wow, mungkin banyak sudah tahu, tapi saya merasa cukup banyak yang kadang-kadang tidak ingat atau mengetahui atau begitu menyadari dan belajar daripada kisah kesembuhan ini. Dari semua mukjizat yang Yesus lakukan, mungkin ini yang paling singkat. Tetapi menurut saya yang paling singkat bukan artinya tidak berarti. Mari kita baca bersama-sama. Ada ini dituliskan di dalam Lukas pasal 22. Dan ini bagian Alkitab di mana berkata apa? Yesus ditangkap. Oke, jadi lebih banyak orang fokus kepada Yesus ditangkap daripada ada kisah kesembuhan di sini. Berkata dalam ayat 47, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan manusia dengan ciuman? Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestilah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Wow. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Stop. Lalu dia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Jadi apa yang saya ceritakan tadi di depan Taman Getsemani, ini adalah tertulis dalam Lukas pasal 22. Menarik. Nah, poin pertama saya mau kita belajar hari ini adalah bagaimana kita akan belajar hari ini mukjizat Yesus tanpa kecuali. Nah, kenapa saya katakan itu? Karena yang pertama saya mau kita belajar hari ini adalah bahwa kita manusia adalah fokus Yesus tanpa kecuali. Yesus lagi dalam situasi dihinati, ditangkap, dan Yesus baru berdoa di Getsemani dengan sampai keringatan darah, dengan merasa tekanan dan stres, dengan benar-benar menyadari bahwa dia akan disalibkan dan membawa dosa seluruh dunia. Dia akan menjadi korban yang sempurna. Dia akan memberikan nyawanya untuk kita. Dia akan menderita dengan luar biasa sekali. Yesus lagi pergumulan pribadi yang hebat. Seharusnya Yesus hanya fokus kepada diri sendiri dan mengabaikan apa yang terjadi kepada orang lain. Tapi kita bisa lihat, Yesus pun mau disalibkan itu untuk menyelamatkan kita manusia. Itu fokusnya utama kenapa dia datang ke dunia. Jadi sekalipun orangnya yang mau tangkap dia menderita karena kesalahan mereka sendiri, Yesus tetap mau berhenti. Semua yang fokus kepada dia, semua yang seharusnya dia hadapi untuk menyembuhkan. Jadi kita tangkapkan mukjizat Yesus itu tanpa kecuali. Artinya Yesus tidak pernah terlalu sibuk. Yesus tidak pernah sampai harus mengurus diri. Yesus tidak pernah dalam situasi apapun mengubahkan fokusnya. Bahkan berkata, saat dia disalibkan, kenapa dia dapat menderita? Semuanya di dalam salib, berkata dalam Ibrani 12, itu karena dia menganggap, dia melihat hasil salibnya adalah kita.
Jadi saat dia lihat hasil keselamatan kita, itu yang buat dia rela menderita di salib. Menderita dengan dosa kita supaya kita diselamatkan. Jadi Yesus selalu fokus kepada kita, siapapun kita manusia. Benar-benar tanpa kecuali, siapapun kita. Kita adalah biji matanya Tuhan Yesus. Sampai di Markus 10, dia pun mengatakan sendiri di ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang ke dunia ini dengan satu fokus, menyelamatkan manusia. Dan di dalam perjalanan dia mau menyembuhkan, membebaskan, memulihkan. Dia benar-benar fokus, kasihnya terlalu besar untuk kita manusia. Sampai sekalipun ini adalah titik di dalam seluruh hidupnya yang paling susah. Baru dihinati Yudas, sakit hati, hancur hati, bertekanan, sampai keringatan darah, mau disalibkan. Tetapi dia tetap memandang manusia yang lain yang menderita dan berhenti untuk menyembuhkannya. Wow, itu hati Yesus. Dia benar-benar datang untuk melayani kita. Sering sekali kita fokus bagaimana kita mau melayani Tuhan. Itu baik, tapi itu respon terhadap apa yang Yesus lebih dahulu lakukan kepada kita. Amin. Bukan saja adalah fokus Yesus adalah untuk kita manusia, selamatkan kita tanpa kecuali. Ingat kembali, ini bukan orang yang tidak salah, lagi tidak sengaja ada di Taman Getsemani, orang yang lagi lewat-lewat, berkata tadi dalam ayatnya, bahwa ini adalah orang-orang yang datang untuk tangkap Yesus. Sampai berkata, ini adalah hamba imam besar. Ini adalah orang yang merencanakan untuk tangkap dan salibkan Yesus. Ini adalah orang yang datang dengan tujuan, dengan orang besar ini, orang banyak ini, untuk datang dan tangkap dan menyalibkannya. Ini bukan orang yang tidak ada salah. Dan ini sangat ajaib, sampai saya merasa buat kita benar-benar wow. Dan sampai saya mau katakan ini kepada kita, mari kita menyadari kasih Yesus tanpa kecuali. Yesus tidak mengasihi dan buat mukjizat karena siapapun yang baik, karena ada orang yang layak untuk menerimanya. Kasih Yesus tanpa kecuali. Yesus selalu tergerak melakukan mukjizat karena belas kasihan. Ini adalah orang yang seharusnya mungkin Yesus katakan salah kan. Orang yang layak seperti ini. Hanya telinganya putus. Yesus pun hidupnya akan diputus. Yesus akan mati. Tetapi Yesus benar-benar mengasihi orang semua. Tanpa kecuali. Nah, itu kabar baik untuk kita. Itu benar-benar kabar baik untuk kita bahwa Yesus mati untuk kita ketika kita masih orang berdosa. Itu adalah ayat yang saya baca minggu lalu. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita buat. Yesus rela menderita dan mati bagi kita. Nah samanya kita harus mengerti mukjizat Yesus. Banyak orang berpikir, kalau saya cukup baik, saya lakukan sesuatu yang melayakkan diri. Kalau saya orang baik, makanya Yesus akan memberi mukjizat. Tapi kita harus menyadari, Yesus tidak pernah katakan, karena perbuatan baik kita boleh terima mukjizat. Tidak ada. Dan kisah ini membuktikan, bukan kita terima mukjizat karena kita baik. Mukjizat kita terima selalu karena Yesus yang baik. Semuanya tergantung kepada siapakah Yesus, bukan kepada siapakah kita. Orang ini datang untuk tangkap Yesus. Dia tidak sedang melakukan perbuatan yang baik. Jadi mungkin kita heran kenapa dia bisa terima mukjizat. Karena Yesus tidak berubah dan Yesus selalu baik. Yesus tetap baik, selama-lamanya baik. Kasih Yesus tidak pernah berubah. Jadi mukjizat ada bukan karena kebaikan kita, mukjizat ada karena Yesus adalah kasih. Dan kasih itu untuk semua orang. Jadi kita harus mengerti, ya itu dari posisi yang mana tergantung kepada siapa. Contohnya hari ini saya gunakan mikrofon, kurang dilihat ya karena selalu lekat ke baju. Nah, mikrofon yang saya gunakan itu sama kalau sudah hidup, itu sama untuk semua orang. Apakah suara saya baik?
Saya menyadari suara saya kurang baik. Oke, saya mengerti saya bukan punya suara yang paling cantik yang ada. Saya bukan seorang penyanyi. Saya mengerti bahasa saya bukan sempurna ya. Saya orang Kanada yang belajar bahasa Indonesia. Bahasa saya tidak sempurna, vokal saya bukan yang paling baik ya. Tapi mikrofon ini kalau hidup, itu tetap rekam dan ambil suara saya karena tidak tergantung betapa cantiknya suara saya. Itu tergantung mikrofon ini hidup dan bagus atau tidak produknya. Karena ini produk yang bagus, siapapun yang pakai boleh pakai dan itu akan rekam suaranya. Jadi kita harus mengerti Yesus pun seperti itu. Kalau mikrofon ini tanpa kecuali, kalau siapapun yang pakainya, suaranya akan direkam, itu akan diambil. Suaranya cantik, suaranya kurang baik, suaranya bagus banget ya. Apapun itu. Nah sama, itu tidak berubah. Dan itu tanpa kecuali. Nah kita harus menyadari, Yesus stabil seperti itu. Yesus tidak ada berubahnya. Kita manusia berubah, kita manusia tidak baik. Tapi Yesus stabil dan tetap sama selama-lamanya. Karena Yesus baik. Karena kasih Yesus adalah tanpa kecuali. Ada orang yang layak, ada orang yang tidak layak. Sebenarnya kita harus menyadari semua orang tidak layak kalau standarnya Tuhan. Jadi kita tidak mengajar mukjizat Yesus dengan menjadi cukup baik. Kita datang dan terima mukjizat karena kasih dan kasih karunia Yesus kepada kita. Jadi orang ini bahkan bisa heran-heran. Yesus menyembuhkannya, dia datang untuk tangkap Yesus, untuk menyalibkan Yesus. Tapi Yesus tetap mengasihi dia sampai beri mukjizat kepadanya. Dan saya pun mau katakan, semakin kita menyadari mukjizat itu bukan karena kebaikan kita, perbuatan kita, semakin kita menyadari bahwa kita tidak harus melakukan sesuatu untuk menerimanya, itu benar-benar karena kebaikan dan kasih Yesus tanpa kecuali, itu akan membuka diri kita, membuat kita lebih tergantung kepada Tuhan, dan membuat kita lebih mudah menerima mukjizat. Dan itu yang saya alami. Karena dulu saya berpikir saya harus kejar, saya harus lakukan sesuatu yang cukup baik. Saya sendiri harus lakukan sesuatu untuk menerima mukjizat. Dan tidak pernah merasa cukup baik, selalu merasa kurang, dan tidak pernah menerima. Tetapi saat saya menyadari, saya menerima mukjizat bukan karena apa yang saya lakukan tidak pernah cukup baik. Saya menerima mukjizat karena kasih Yesus yang stabil terus. Saya terbuka dan itu buat saya lebih cepat dan lebih mudah menerima mukjizat itu. Itu harapan saya untuk semua pemirsa. Sebab Yesus sendiri mengatakan seperti ini. Dalam Markus 2 ayat 17. Yesus memandangnya, orang pun bertanya, kenapa Yesus sama orang berdosa? Kenapa dia begini-begini? Mereka pun tidak enak bahwa Yesus tidak selalu hanya duduk dengan orang yang paling kudus. Yesus katakan seperti ini, jawab mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Maksudnya Yesus mau kita menyadari, kalau kita merasa saya orang benar, saya tidak perlu Tuhan, saya cukup bisa. Tuhan pun tidak bisa menolong kita, kita merasa diri sendiri sudah bisa. Tetapi siapa yang Yesus bisa menolong? Orang yang menyadari, Tuhan saya tidak bisa, Tuhan saya tidak layak, Tuhan aku memerlukan kasih karunia-Mu. Makanya kasih Yesus benar-benar tanpa kecuali. Itu karena kasihnya tanpa kecuali, mukjizat dapat dialami semua orang. Wow, luar biasa. Saya merasa karena itu sudah waktunya yang sangat pas sekali. Kita menyanyikan satu lagu untuk ingat bagaimana kita, siapapun kita ini, menjadi biji matanya Tuhan, menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Dengan lagu Kasih Setiamu. Mari kita nyanyi bersama-sama. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau
sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sepertinya lagu yang begitu pas sekali mengingatkan kita bahwa memang bukan karena kita siapa-siapa. Semuanya karena kasih Tuhan yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Jadi apa yang kita belajar hari ini dari mukjizat Yesus dan tanpa kecuali? Pertama, kita belajar bahwa kita ini manusia adalah tetap fokus Yesus tanpa kecuali. Ya, dia benar-benar tidak hanya memikirkan dirinya. Dia selalu memikirkan dan fokus diri kita. Dan yang kedua, kita belajar bahwa kasih Yesus tanpa kecuali itu tidak terbatas kepada siapapun, hanya orang baik. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus datang untuk menyembuhkan yang sakit. Yesus datang untuk kita yang memerlukan. Kita yang bukan orang sempurna. Apalagi yang kita mau belajar hari ini, kita mau belajar juga bahwa Yesus jalani tujuannya tanpa kecuali. Kenapa Yesus mau berhenti dan menyembuhkan orang dalam saat-saat seperti ini, saat-saat yang heboh sampai banyak orang? Kenapa banyak orang tidak ingat ada kisah ini? Karena banyak orang pun lebih terfokus untuk apa yang Yesus alami di Taman Getsemani. Dengan Yudas datang, dengan memang agak-agak kacau ya, banyak hal yang terjadi. Ada murid-murid yang tidak bisa ikut berdoa, ada banyak kecewaan Yesus yang terjadi di situ. Sampai sering sekali orang lupakan ada mukjizat dan kesembuhan di situ. Karena kita pun sibuk dengan yang lain-lain dan semua yang Yesus hadapi. Tetapi ingat, sekalipun Yesus memang tujuannya untuk lebih besar menyelamatkan manusia, dia tidak bisa mengabaikan satu orang menderita. Dia tidak hanya bisa lewati, mengabaikan dan melupakan. Yesus tanpa kecuali harus menjalani tujuan kenapa dia datang. Nah, itu juga luar biasa di dalam kehidupan kita. Yesus benar-benar datang melakukan tujuan dalam kehidupan kita. Dia tidak mengabaikan berapa bagian dalam kehidupan kita. Dia tidak mengabaikan siapapun kita, mungkin beberapa orang. Berkata dalam firman Tuhan seperti ini. Yesus saat ada di dunia, di Lukas pasal 4. Dia pernah baca nubuatan dalam firman Tuhan. Dia berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan kepada orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat telah datang. Nah, dia berkata bahwa ininya Tuhan mengurapi dia. Inilah tujuan, inilah hal-hal yang dia melakukan. Dia akan membebaskan, akan menyembuhkan, atau membawa kabar baik, berita Injil kerajaan Allah kepada semua orang. Dan dia tidak dapat berhenti melakukan itu. Dia tidak katakan, oh tapi situasi seperti ini saya dapat mengabaikan. Yesus sebelum ke salib pun tetap melakukan ini secara total. Dia tidak lupakan siapa dirinya. Dia tidak lupakan tujuannya. Dia tetap mau melakukan bahkan kepada hamba imam besar yang lagi datang untuk menangkap dia. Nah, seperti saya katakan tadi, ini kabar baik untuk kita. Apa yang Yesus melakukan, Yesus tetap melakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan hari ini lebih lagi dan lebih lagi. Kenapa? Karena saat
hamba imam besar ini datang untuk tangkap Yesus, kan Yesus belum ke salib. Ini adalah titik terakhir ditangkap dan mau disalibkan. Untuk kita hari ini, kita pun punya bukti jauh lebih besar lagi. Karena Yesus sudah disalibkan untuk dosa-dosa kita. Yesus sudah bangkit untuk memberi kepada kita hidup yang baru dan hidup kekal dalam kemenangan. Yesus sudah naik ke surga untuk mengutus Roh Kudus turun, masuk dalam hidup kita. Memberi kita satu jaminan hidup kekal dan hidup yang baru. Di mana kita menjadi tempat tinggalnya Tuhan itu sendiri. Jadi sudah benar-benar terbukti semuanya yang Yesus mau lakukan. Sebenarnya dia sudah lakukan, sudah sediakan. Dan sudah berikan itu untuk kita. Bersyukurlah Yesus dalam Taman Getsemani tidak berhenti untuk melakukan tujuannya. Tidak berhenti untuk satu orang pun diabaikan, satu bagian pun diabaikan. Dari dirinya itu siapa dan apa yang dia lakukan untuk datang. Tujuan dia datang untuk dunia ini. Dan kita bisa bersyukur kenapa? Karena memang Yesus seperti itu. Dia lakukan segala sesuatu dengan sempurna, tanpa kecuali. Tidak ada satu dosa, tidak ada satu penyakit, tidak ada satu kutuk di mana Yesus tidak menyelesaikan. Yesus benar-benar ambil semuanya secara total dan menyelesaikan di salibnya dengan kebangkitannya, naik ke surga dan curahkan Roh Kudus. Jadi hari ini mukjizat yang terbesar yang kita bisa terima adalah keselamatan. Hubungan hidup kekal daripada Yesus. Dosamu diampuni dan dapat menerima Roh Kudus. Kalau ada yang mau berdoa seperti itu, ikut doa ini saat ini dengan saya. Boleh ikut doa saya, katakan, Yesus, saya percaya kepadamu. Engkau yang mengasihi aku. Sampai engkau rela mati bagiku. Ambil setiap dosaku. Ambil kutuk atas hidupku. Engkau bayar harganya dengan nyawamu sendiri. Tetapi engkau bangkit naik ke surga. Dan saat ini, aku menerima Roh-Mu masuk dalam hidupku. Dan saya menerima hidup yang kekal, hidup baru. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Kalau ada yang berdoa seperti itu, segera hubungi saya dan tim Life Unlimited. Kami mau mendengar. Dan semua yang mau didoakan untuk mukjizat yang lain, segera kirim WhatsApp kepada kami atau hubungi kami. Dan kami percaya ada mukjizat Yesus tanpa kecuali. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.